Silakan Kak Ketua, siapa yang menjadi moderator hari ini? Langsung aja lah Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan kita pada PKG ini. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa pula kita ajarkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kakak Fasil, selanjutnya rekan-rekan, kakak-kakak seperjuangan pada pelajaran PJOK, bidang studi PJOK. Hendaknya dalam kegiatan kita ini nanti kita dapat bekerja sama dan hingga kita mencapai titik akhir yang sempurna. Untuk materi kita pada malam hari ini adalah aksi nyata, persiapan aksi nyata. Jadi untuk penyampaian materi kami persilakan kepada Kak Fasil. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Kak Abizar, Kak Ifra, Kak Furqon, dan Kak Jalani. Malam Kak. Malam. Apa kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat Kak. Baik, kakak semuanya, pada malam hari ini kita masuk ke persiapan aksi nyata, di mana di dalam aksi nyata ini adalah nanti aktivitas kakak merencanakan dan mempraktikkan apa yang di dalam sebuah pembelajaran yang sesungguhnya. Maka daripada itu, malam hari ini adalah kita berdiskusi terkait apa-apa saja nanti yang akan kita laksanakan pada aksi nyata. Izin kakak saya presentasikan aktivitas kita hari ini. Nah, udah muncul ya. Di mana pada modul ini kakak aktivitas kita selama 2 JP ke depan adalah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini nanti adalah aksi nyata. Pernah dengan kegiatan ini kakak mindfulness, pernah mempraktekannya kakak di sekolah atau sudah mengenali dengan mindfulness? Kalau belum, sudah Kak, belum ya? Belum. Kak Furqon pernah? Enggak pernah Kak. Pernah. Kak Jalani pernah? Belum lagi Kak. Mindfulness ini adalah salah satu aktivitas pengontrolan emosi. Kalau di dalam modulnya namanya KSE. Ini guru penggerak ini sangat familiar dengan aktivitas ini. Adalah mencoba menenangkan pikiran, mengembalikan energi. Caranya sangat sederhana kakak. Ini nanti juga bisa kakak kembangkan. Silakan kakak ambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Ikuti instruksi saya. Ambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Selamat bergabung Kak Onga dan Kak Siti.
silakan mengikuti aktivitasnya. Saya ulangi lagi, kita sekarang mindfulness, yaitu mencoba menenangkan pikiran, memusatkan perhatian. Caranya adalah langkah awal kakak coba ambil posisi duduk yang paling nyaman, senyaman mungkin. Seperti apa kakak duduk. Setelah kakak ambil posisi duduk nyaman, rilekskan anggota tubuh keseluruhan. Seperti kata saya, serileks mungkin. Ya, serileks mungkin. Setelah kakak ambil posisi serileks mungkin anggota tubuhnya, maka pejamkan mata kakak. Pejamkan mata, tenangkan pikiran kakak. Bahasa kitanya jangan banyak pikiran, tenang, setenang-tenang. Ya. Sambil atur nafas pelan-pelan, tarik nafas ke atas, buang nafas. Ayah ngajar dulu, jangan ganggu ayah. Boleh ambil? Enggak. Nanti. Apa? HP? Ambil lah. Ya, oke. Tenangkan pikiran kakak. Atur nafas. Ya, tarik, atur nafas. Sedang pikirkan kakak. Bawa pikiran kakak tentang belajar selama aktivitas ini. Apa yang sudah kakak lakukan selama aktivitas diseminasi ini. Kemudian pikirkan apa-apa saja yang sudah kakak pelajari selama ini. Setelah itu, terkait apa-apa saja yang sudah kakak pelajari, coba munculkan rasa syukur kakak terhadap kegiatan pembelajaran. Seperti apa rasa syukur yang muncul bagi kakak masing-masing. Karena pembelajaran ini adalah dikhususkan untuk kakak secara gratis dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Maka sepantasnya lah kita memunculkan rasa syukur. Sekarang coba kakak munculkan rasa syukur. Apa yang muncul pada kakak masing-masing. Setelah itu kakak munculkan keingintahuan kakak terkait apa hal-hal yang sudah dipelajari. Apa keingintahuan yang muncul atau ingin tahu seperti apa kakak selama pembelajaran tersebut. Sambil menarik nafas, terakhir coba kakak pikirkan, kakak munculkan setelah mengikuti pelatihan dan menimbulkan rasa syukur, menimbulkan ingin tahu, keingintahuan terhadap materi pembelajaran, munculkan apa nanti kebaikan-kebaikan yang akan kakak praktikkan terkait materi-materi atau modul-modul yang sudah kakak pelajari. Tarik nafas ke atas melewati hidung pelan-pelan. Tahan. Buang nafas pelan-pelan. Kemudian tarik lagi sambil memikirkan hal-hal tadi dan buang kembali. Rilekskan pikiran kakak, rilekskan anggota tubuh kakak dan buka mata secara pelan-pelan. Silakan buka mata. Ya, oke. Silakan nampakkan layarnya. Oke.
Saya ingin tahu atau saya refleksi dulu apa yang rasa syukur seperti apa dan ingin tahu apa dan apa kebajikan kira-kira yang akan dimunculkan oleh kakak semuanya. Saya mulai dari Kak Ifra, silakan Kak Ifra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi setelah memikirkan apa kebaikannya selama kita ikut diseminasi ini, pertama dulu itu banyak hal-hal yang belum kita pahami tentang menjadi seorang guru itu. Nah, dengan mengikuti diseminasi ini secara perlahan, secara pelan-pelan, saya pribadi merasa banyak pemahaman-pemahaman baru, terus pencerahan-pencerahan mulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan membuat proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Terus dengan kegiatan ini juga banyak menimbulkan ide-ide baru yang bagaimana nanti membuat variasi di kelas dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak peserta didik itu tidak bosan. Pokoknya dengan kegiatan ini sangat membantu rasanya dan saya nggak sabar lagi ingin meluapkan atau mencurahkan apa yang telah didapat ini selama kegiatan ini terhadap peserta didik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ingin saya tahu itu jujur saja yang pertemuan tatap maya kita semalam masalah asesmen itu sedikit saya kurang paham karena kemarin tidak ada pertanyaan yang mendetail dari kawan-kawan juga, terus penekanannya kemarin saya juga kurang paham, jadi saya ingin tahu lebih jauh tentang asesmen ini seperti apa. Terus selanjutnya apalagi tadi Kak? Rasa syukur yang muncul Kak. Ya itu saya sampaikan tadi, saya sangat bersyukur sekali karena kegiatan ini jarang-jarang dan kebetulan pas pula saya pribadi yang terpanggil, yang dengan selama ini dengan kekurangan dalam mengajar itu dan mendapat pengalaman luar biasa ini, saya sangat bersyukur sekali dan mendapat ilmu banyak dari Kak Fasil juga tentang pencerahan pembelajaran kita di kelas dan saya sangat bersyukur. Terima kasih dengan kegiatan ini luar biasa sekali, sangat membantu saya secara pribadi. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ifra. Saya pindah ke Kak Siti. Dari aktivitas mindfulness tadi Kak Siti, apa yang timbul perasaan syukur, keingintahuan seperti apa dan kebajikan apa yang didapat dan akan dilakukan. Silakan Kak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama sekali saya mohon maaf ya Kak, saya tadi agak lambat mengikuti kegiatan tatap maya karena ada satu urusan, jadi ikut barusan ini kegiatan ini nggak bisa ikut gitu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Kak Ifra tadi, hampir sama ya, tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan atau
keuntungan yang saya dapatkan dari kegiatan pelatihan ini. Pertama sekali mungkin kalau dari TK, kalau saya pribadi untuk pengetahuan masalah PJOK ini kan memang sama sekali belum ada, nol gitu ya. Jadi selama mengikuti kegiatan ini tentu banyak penguatan, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dari LMS atau dari Kak Fasil, dari teman-teman rekan-rekan semua. Jadi kalau di TK itu ya itulah Kak Fasil tahu ya, mungkin kalau seperti saya sampaikan di TK itu gerakannya ya itu aja, nggak pernah yang namanya mengenalkan aktivitas pemanasan, mana itu inti, mana itu penutup, belum pernah saya lakukan seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali lah setelah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan rekan-rekan saya yang lain pun bisa, jika terpanggil nanti di SIM TKB juga bisa mengikutinya gitu. Enggak hanya saya saja, karena kan di TK itu ya fase fondasi, tentunya harus banyak ilmu-ilmu yang untuk didapatkan dari seorang guru untuk ke anak ini biar nggak salah sasaran gitu. Jadi anak-anak ini bisa melakukan gerakan dengan benar. Oke, cukup Kak Siti. Yang lain Kakak dengar suara saya? Dengar Kak, Kak Sitinya Ya. yang nggak dengar suaranya lagi. Oh ya, Kak Siti ya. Oke. Baik, dua. Satu orang, Raisen silakan yang ingin menyampaikan. Apakah Kak Ahmad, Kak Rici, Kak Rizal, Kak Onga, Kak Jalani? Silakan. Baiklah Kak, di sini saya mencoba memunculkan isi pikiran saya di sini. Pertama, yang jelas saya sangat bersyukur sekali dalam mendapatkan pelatihan ini, karena yang selama ini kita belum tahu, sekarang kita sudah mulai tahu. Yang dulunya kita tidak aktif dalam belajar, sekarang kita sudah aktifkan belajar dalam khusus pada PJOK, pada sekolah kita pada sekolah saya dan pada sekolah kita pada umumnya. Tentu dengan hal baik yang diterima selama ini, baik itu secara tatap maya, tatap muka kemarin, tentu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Jadi untuk itu ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada Kak Fasil yang telah meluangkan waktu, menyempatkan waktunya dan mau mengajar kami seserius mungkin. Selanjutnya rasa yang ingin tahu, yang ingin saya dalami lagi adalah dalam pembuatan modul ajar yang mungkin selama ini belum pas dengan keadaan. Jadi mungkin dalam pembuatan modul ajar mungkin saya lebih ingin tahu lagi. Kemudian untuk selanjutnya dalam pengembangannya ini nanti saya akan menyiapkan diri sebaik mungkin dalam penerapan apa yang telah kita dapatkan selama ini. Mungkin itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Jalani, Kak Siti dan Kak Ifra yang mewakili teman-teman. Oke. Banyak hal yang bisa kita pelajari Kak di diseminasi ini, dan kita udah dibimbing kepada 3 modul. Ditambah nanti aksi nyata dan juga nanti ditambah dengan aktivitas yang lainnya, yaitu saya coba cek di modul ada aksi nyata Kak, nanti ada
Siapa tuh yang kirim? Ya, rencana tindak lanjut, ada nanti bukti karya, banyak lagi. Nah, semuanya itu komplit diberikan kepada kakak dalam program diseminasi ini. Maka rasanya rasa syukur alhamdulillah ya kakak terlibat dan dipanggil untuk program ini. Nah, terkait apa yang menjadi ingin tahu kakak, ya nanti kita coba kembangkan, terkhusus untuk penguasaan modul kakak, penguasaan pembuat perancangan perangkat pembelajaran. Saya tunggu undangannya agar saya sampai ke daerah kakak masing-masing. Kita kupas tuntas di sana. 3 hari boleh, 1 hari boleh, seminggu juga boleh. Ini saya tunggu kakak GMP-nya atau dinasnya nanti kak jalani. Silakanlah inisiasi oleh kakak nanti. Karena pengalaman saya mendampingi, paling nyentuh itu memang di luring kakak. Nah, saya bisa mendampingi masing-masing. Saya tunggu. Mau saya sendiri nanti diundang atau berteman juga boleh. Nggak perlu pikir berat-berat. Yang penting saya sampai di sana ada tempat tinggal. Nah, kak jalani makan, saya juga makan. Udah oke tuh. Nanti saya pulang ada mobil yang bawa. Nah, selesai itu. Ya nggak kak jalani. Saya tunggu nanti. Ya oke, baik kakak. Izin saya lanjutkan, kita masuk ke materi hari ini. Doa kita sudah. Ya, agenda kita sesi ini kakak adalah refleksi koneksi antar materi 30 menit. Yang kedua nanti penjelasan tugas aksi nyata, seperti apakah tugas aksi nyata kakak, mulai dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa. Ketiga nanti kita dialog kakak 7 menit dan terakhir penutup. Baik, selanjutnya ada yang mau kasih ice breaking? Kalau ada nih boleh nih yang mau coba. Kak Mau Abizar, lagi Kak. Kak Jalani, matematika lagi Kak Siti. Ayo. Oke, kita tantang ini. 5 menit saya kasih waktu, silakan. Ini Kak enggak Siti, jelas Kak enggak Siti. suara saya nih, Kak? Jelas. Ini kayaknya kayak matikan kamera semua ini. Ini itu maka saya tanya apakah sinyal saya yang apa atau memang kakak mematikan kamera nih semua? Jaringan nih kak. Jaringan Kak. Nyala. Saya Kak. pun mati semua ini kamera. Yang nggak Ya, nyala ya. nih kayaknya Kak Idal aja nih, Kak Idal yang nggak nyala. Iya, Kak Idal kayaknya nggak nyala ini. Nggak nyala ya. Kak Ricci nyala. Kak Rici Kak nyala. Ricci nyala. Nyala. Kalau Mas Sabri. Oke. Nyala. Silakan. Yuk, udah lama kita nih nggak ice breaking. Kalau ada silakan dulu. Kak Siti lah dulu, Kak Siti. Ayo, Anda tahu? Kak Siti. Boleh, Kak Ricci boleh, Kak Onga boleh, Kak Abizar boleh. Kak Rahmat Sabri boleh. Kak Ifra kita close Yang hari ini. lainnya lah Kak. Ya, yang lainnya Kak Ricci belum tuh. Kak Ricci, Kak Ayo. Sabri, Kak Peter. Ada? Ya, Kak? Oke, untuk Udah nggak mempersingkat nih? waktu ini, Kak. Nah, Ada. boleh. Oke, silakan. Nah, kalau nggak ada yang lain nih boleh nih. Ini untuk kita bersama ini. Nah, Inilah. hmm. Ini saya punya pensil ini, Kak. Ya, Kakak-kakak ya. Punya pensil ini untuk kita bersama nih, untuk kemajuan kita ini. hmm. Bagaimana pensil ini terlihat lebih panjang dari yang sekarang ini?
Macam mana coba? Atau Dekatkan bagaimana ke kamera. bagaimana pensil ini terlihat lebih panjang dari yang sekarang nih? Apa yang harus kita lakukan? Dekatkan ke mata Kak Jai. Oke, dekatkan ke mata. Saya Apakah dia akan panjangkan terlihat pikiran. lebih panjang? Kalau Atau saya bagaimana pensil ini terlihat lebih kecil dari yang sekarang? Nah, bisa juga. Atau bisa juga lebih panjang dari yang sekarang ini. gitu. Saya bilang saja Kak Jalani, pensil ini panjang. Oh, bukan begitu, Kak. Salah itu. Karena Ini pensil untuk itu nggak mungkin. memotivasi kita nih dalam Ya. pembelajaran ini. Untuk Oke. apa namanya? Untuk mempromosikan diri istilahnya. Nah, Macam mana pensil ini terlihat lebih panjang dari yang sekarang? ya, yang lain. Oh, kayaknya nyerah nih semua nih Kak Jalani. Oke, kalau nyerah, mungkin Kak Ipra ada itu solusinya Yuk, itu. Pas. Kalau memanjangkan tuh agak mengpayah tuh Kak Jalani. Nah, jadi Ya memang logikanya belum sampai lagi kayaknya. Iya. oke, kita coba ya. Ini untuk motivasi untuk kemajuan kita ke depannya ini sebenarnya. Ini mudah saja dia akan terlihat lebih panjang ini. Bawa aja pensil yang lebih pendek dari ini. Ini akan terlihat lebih panjang. Mantap. Atau dipotong. Kalau dipotong kan kita Keren ya. menjatuhkan orang kita namanya itu kan. Tetapi kalau kita bawakan pensil yang lebih pendek dari ini, kita maju tanpa merugikan orang lain. Ya, mantap. Oke, mungkin begitu aja Kak. Terima kasih Kak Jalani, saya plus. Baru untung Kak Jalani kasih ice breaking ini, baru terkonek lagi. Saya sudah pernah mendengar itu dan belajar di sebuah media. Untuk memajukan diri jangan sampai merendahkan orang lain. Itu ya pesannya ya Kak Jalani ya. Saya Iya, paham. Untuk kita lebih maju, melangkah lebih maju dengan tanpa memendekkan atau menginjak orang lain. Banyak ya. Oke, saya paham. Kasih. Itu dalam tuh 4JP itu Pak Kaifrah. Pembelajarannya filsafat tuh. Oke, Kakak kita masuk refleksi koneksi antar materi paket modul 1.2. Kita mencoba merefleksikan, Kakak kan sudah tuh belajar tentang modul 1. Masih ingat Kakak modul 1 tentang apa? Paradigma. Habis itu Kakak sudah belajar modul 2. Modul 2 tentang apa Ki Hajar Dewantara itu Kak? Ayo. Modul 2 tentang apa? Ini baru kita sampai titik 6 baru. Rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran, strategi mengajar yang efektif. Perencanaan pembelajaran. Mana ini yang betul? Ya, Kakak. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Berpusat kepada peserta didik. Iya, modul 1 kita tentang Paradigma perubahan diri. Paradigma perubahan diri. Itu nanti di dalam kelas PJOK nanti ada pecahnya
Modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma. Modul 1.2 tentang framework tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK. Modul 1.3 tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Modul 1.4, ingat kakak tentang apa? Isu-isu sosial dalam PJOK yang muncul. Modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK dan modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pada modul 2 keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik. 2.1-nya diawali dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. 2.2, ayo sampai 2.5 kita luring kemarin dan ditutup oleh 2.6 assessment yang Strategi mengajar PJOK 2.2. strategi mengajar yang PJOK. Terus kayak pula Model pendidikan gerak 2.3. model pendidikan gerak 2.3, terus Model pendidikan kebugaran 2.4. model pendidikan kebugaran 2.4 dan Model SEM 2.5. SEM. Oke, baik. Maka sekarang kakak kita coba merefleksikan koneksi antar materi pada modul 1 pada modul 1 dan modul 2. Nah, bagaimana cara kita merefleksikannya? Saya sebentar ini memikirkan bagaimana lebih gampang kakak merefleksikannya. Maka saya modif aktivitas kita hari ini kakak. Saya bagikan link ke kakak. Nanti silakan kakak membuat refleksi di link yang saya bagikan selama waktunya nanti 30 menit kakak. Setuju ya? Oke, mana dia? Saya salin link. Saya kirim di chat. Oke. 30 menit dari sekarang berarti nanti sampai jam 20:11. Saya ganti chatnya. Silakan buka kakak. Oke, saya buka link. Boleh berdiskusi kakak? Ya, silakan kakak koneksikan antar materi di modul 2 di modul 1 modul 1 dan modul 2. Oh, selesai. Pertanyaannya ada di atas kakak. Nomor urut siapa yang cepat? Ada 5 pertanyaan.
Oke Kak Siti, ditunggu ya. Saya kirim link lagi. Nah dia. Oke, silakan Kak Siti.
Ya, pakai HP agak ribet ya Kak Siti ya.
Kak Ricci ini belum bergerak. Apa Kak Ricci masih ada atau gimana nih? Halo Kak Ricci. Ada Kak, disalin di Word dulu Kak, nanti baru di Oh gitu. Cari hidayah dulu Kak. Iya iya betul. sambil Betul makan betul. Kak. Oh ya silakan. Ada di Word dulu, nanti di copy paste. Iya lanjutkan Kak Ricci. Inilah kisah ilmuwan. Teman-teman, negeri kita. Ini bedanya orang yang punya mental kaya sama mental miskin. Mental kaya dan mental miskin itu bukan ada di uangnya ya, tapi ada di mentalnya, ada di pikirannya, ada di kapasitasnya. Sama-sama punya uang 100 juta, yang satu mentalnya belum siap kaya, pasti miskin akan drop lagi karena uangnya akan dipakai buat hal-hal yang gak berguna. Daftar menjadi penjual online. Mau punya bisnis online? Mayor tadi ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan Mayor tadi ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru mengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniarto dan Baik kakak-kakak. Kita rasa kita cukup dulu. Kita coba dengar bersama-sama hasil refleksi kakak-kakak masing-masing ya. Kalau tadi dimulai dari nomor 1, saya cobalah dari nomor paling bawah. Paling bawah siapa ya? Kak Siti ya? Silakan Kak Siti dibacakan untuk kita saling berbagi Kak Siti hasil refleksinya.
Halo Kak Siti. Halo Kak Siti. Kak, Ya, silakan Kak Siti. saya bingung ini pakai HP. Ya, Saya nggak bacanya apa-apa. di layar ini aja. Iya, baca saja Kak Siti, nggak usah dipresentasikan, baca saja. Iya. Ya, baik Kak, sini Hmm, saya akan membacakan. Mungkin tidak semua saya jawab ini pertanyaannya ini cuman sekilas-sekilas saja. Ya ya, maklum kurang menguasai materi. Eh, yang saya apakan ini tentang pengajaran efektif ya. Yang saya ketahui pengajaran efektif adalah praktik yang memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna bagi murid dan menghasilkan capaian yang diinginkan dan ditentukan oleh beberapa aspek. Maaf salah. Untuk ada beberapa aspek untuk aspek tujuan pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan murid, pengajaran berdiferensiasi, dan berikutnya. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran adalah satu, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang kedua mengatasi perbedaan individual, yang ketiga meningkatkan motivasi peserta didik, dan keempat meningkatkan keterampilan pembelajaran, dan yang kelima menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ini tuh Kak yang dapat saya ketikkan dalam dokumen ini Kak. baik, Mohon nggak maaf apa-apa. ini. Nggak apa-apa Kak Siti, kita lengkapkan dengan Kak Furkon nih. Silakan Kak Furkon. Oke, tunggu dulu Kak. Di sini saya baru bisa jawab 2 nih Kak. Nggak apa-apa Kak Furkon. Untuk yang pertama itu tentang tunggu dulu Kak. Soal yang pertama terkait tentang keterampilan mengajar yang efektif ya. Suatu pengajaran yang dapat dikatakan efektif itu apabila terdapat 9 aspek, yaitu satu, tujuan pembelajaran harus jelas, yang kedua itu keterlibatan aktif murid, ketiga pengajaran berdiferensiasi, yang keempat adanya pemokresan dan pentahapan atau pengembangan konten, yang kelima demonstrasi keterampilan penjelasan, keenam umpan balik, yang ketujuh komunikasi yang efektif. Luka berubah nih. Komunikasi yang efektif, dan ke-8 penilaian dan evaluasi, dan 9 keselamatan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu tentang strategi mengajar. Luka berubah. Strategi mengajar merupakan cara-cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal yang dapat dilakukan yaitu pertama menyusun rencana belajar, kedua menggunakan metode pengajaran yang beragam, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang keempat mengembangkan hubungan yang baik dengan peserta didik, selanjutnya menggunakan teknologi, yang selanjutnya memberikan tugas dan evaluasi yang tepat dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab Kak. Baik, terima kasih Kak Furkon. Sekarang kita masuk untuk kelengkapannya, kita masuk ke Kak Rahmat Sabri. Silakan Kak Rahmat. Saya cuma jawab satu Kak, yang keempat, yaitu tentang tentang
sejauh apa pemahaman yang terkait model kebugaran jasmani. Ya. Satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang sehat. Dan ada unsur-unsur yang utama yang seringkali menjadi fokus dalam model kebugaran jasmani ini adalah 1. Kekuatan, 2. Daya tahan, 3. Fleksibilitas, 4. Komposisi tubuh, 5. Keseimbangan. Mungkin juga Baik, fokus kepada kebugaran jasmani ya, baru ya, Ya. Kak Rahmat ya. ya. Oke. Nah, kita sempurnakan dengan Kak Abizar. Silakan Kak Abizar, berbagi Kak Abizar. Dibaca atau ditampilkan, Kak? Dibaca saja. Ini tampilan saya sudah. Oke. Baik, saya yaitu model pendidikan gerak, di mana di sini terdapat 4 konsep gerak, yaitu gerak tubuh, ruang, usaha atau upaya, dan keterhubungan. 1 yaitu tubuh. Kita membutuhkan suatu untuk menggerakkan, yaitu tubuh kita. Yang kedua, setelah ada yang menggerakkan, kita membutuhkan ruang atau tempat bergerak. Kemudian 3, kita untuk bergerak memerlukan energi atau usaha untuk bergerak. Kemudian yang keempat, hubungan. Hubungan merupakan lapisan terluar yang kompleks yang berhubungan dengan fisik, sosial, emosional. Jadi 4 konsep gerak itu kita umpamakan seperti sebuah pohon. Nah, ini jabarannya. Yang pertama, tubuh. Bagian tubuh ada mata, telinga, dan lain-lain. Kemudian bentuk tubuh sempit, lebar, bulat, bengkok. Aksi bagian tubuh menahan beban, menahan daya. Aksi seluruh tubuh ada itu lokomotor, berjalan, melompat. Kemudian non lokomotor, meregang, meluruskan, membengkok anggota tubuh, dan manipulatif, melempar, memukul dengan tangan, memukul dengan raket. Kemudian masuk ke ruang. Ruang di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, lokasi. Lokasi, ruang diri dan ruang umum. Arah, ada di situ maju, mundur, menyamping, atas, bawah, dan lain-lain. Kemudian tingkat, rendah, sedang, tinggi. Jalurnya yaitu lurus, melengkung, zigzag. Kemudian bidang, sagital, frontal, dan melintang. Kemudian selanjutnya perluasan kecil dan besar. Lanjut, yang 3, upaya. Upaya di sini ada waktu, kemudian daya, kemudian aliran, kemudian fokus. Yang terakhir yaitu konsepnya keterhubungan. Ada orangnya, ada posisi, waktu, maksud, kemudian lingkungan. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih kepada kakak semua. Baik, terima kasih Kak Abizar, Kak Rahmat, Kak Siti, yang telah berbagi refleksinya dan terkait pertanyaan refleksi koneksi antar materi. Nah, kesempurnaan apa yang bisa kita refleksikan, kakak kita bisa berbagi di Google dokumen ini. Kak Jalani yang sudah berbuat, Kak Abizar, Kak Ifra, Kak Ricci kita tunggu di copy paste-nya lagi. Kak Ricci nanti kita tunggu copy paste-nya. Nah, menurut kakak-kakak, kita lanjutkan kakak. Apakah pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif tersebut sudah mendukungkah di dalam pelaksanaan paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Gimana menurut kakak? Apakah sudah mendukung pemahaman kakak terhadap paradigma nih? Terjadi nggak perubahan paradigma kakak dalam pembelajaran PJOK? Ya, saya mau gali nih. Jadi Ya, setelah Kak. kita mempelajari beberapa modul, Kak, jadi Ya. terbuka wawasan kita untuk menerapkan di sekolah atau di lingkungan kita tentang pendidikan ini. Jadi banyak hal di modul-modul tersebut, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terapkan secara efektif di sekolah kita khususnya. Itu menurut saya, Kak. Jadi artinya mendukung ya Kak Bizar Iya, dalam Kak. penerapan. Oke. Siap. Lanjut, ada satu lagi yang ingin mencoba? Ya, Kak. Ya, silakan. Secara keseluruhan paradigmanya tentu berubah, Kak. Dari awalnya kita menganggap pelajaran PJOK itu hanya sebatas selingan atau hiburan, tapi rupanya jauh setelah mempelajari ikut destinasi ini, ternyata pembelajaran PJOK itu jauh lebih besar lagi fungsinya daripada itu. Bukan tentang fisik aja, tapi juga tentang karakter-karakter yang terkandung dalam pembelajaran PJOK itu. Secara komplit dia sebenarnya lebih lebih menyeluruh yang dapat kita pelajari setelah kita ikut menyelesaikan modul paradigma ini, Kak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik. Tepat sekali Kak Abizar, Kak Ifra, bahwa ini membuka kita, inspirasi kita, paradigma kita, sehingga berubah bahwa selama ini yang kita anggap PJOK itu sebagai pembelajaran hanya bergerak saja atau selingan. Kalau guru lain bilang ini selingan, bisa kita terima. Kalau guru PJOK mapelnya dibilang selingan juga, ini luar biasa juga nih kan. Tapi itulah realita. Ternyata PJOK ini kakak berperan sangat penting di dalam pendidikan. Makanya dikaitkan bahwa pembelajaran PJOK ini tujuan pembelajarannya merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Kenapa demikian kakak? Karena PJOK ini bercerita tentang tubuh, bercerita tentang gerak, bercerita tentang karakter, dan bercerita tentang pengetahuan. Jadi perilaku di sana, keterampilan di sana, pengetahuan di sana, dan dihadapkan dengan kondisi nyata, mengembangkan kompetensi-kompetensi dan konten, melewati konten-konten. Ya, sehingga harus berubah paradigma kita. Nah, saya kembangkan lagi, bagaimana dengan strategi mengajar kakak? Apakah terjadi perubahan? Apakah sudah mendukung kakak terhadap perubahan paradigma kakak? Maksud saya begini, apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar itu sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemarin kakak udah belajar nih strategi mengajar. Kira-kira mendukung nggak terhadap paradigma? Berubah nggak paradigma kakak dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Karena salah satu komponen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah adanya strategi mengajar yang efektif. Itu kan kemarin kakak. Yuk, bagaimana yang lain? Mendukung nggak terhadap paradigmanya? Boleh di chat juga boleh. Kemudian bagaimana kakak pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak? Apakah sudah mendukung nanti terhadap paradigma kakak dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dan begitu juga dengan model pendidikan kebugaran. Begitu juga dengan SEM.
pemahaman kakak terhadap materi tersebut apakah sudah mendukung paradigma kakak sehingga kakak bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada yang menjawab di chat boleh, dikembangkan di Google itu tersebut juga boleh. Oke. Sementara kakak di kolam Ravena Jalan Nelayan Rumbai. Nih, siswa saya bertanya nih tempat berenang. Kebetulan ada siswa keturunan India kakak. Namanya aja Patrick J. India asli. Baik, ini nanti kemana tujuannya kita kakak? Kita akan, kenapa ini saya refleksikan ke kakak dulu, saya gali lagi pemahaman ke kakak, saya buka lagi apakah hasil refleksi ke kakak tersebut mampu mendukung paradigma kakak. Selama ini dari awal kan saya kenal betul nih. Kakak merasa nggak terjadi perubahan nggak paradigmanya? Ayo, saya tanya. Berubah nggak paradigmanya sekarang? Berubah, Kak. Berubah. Artinya pemahaman kakak tersebut mendukung sekali sehingga timbul paradigma yang baru. Oh, pembelajaran PJOK itu tidak hanya main-main saja, tidak hanya selingan saja, tidak hiburan saja. Oh, belajar motorik kasar itu tidak hanya untuk tepuk tangan saja ya Kak Siti, yang penting sudah bergerak, udahlah. Nah, bukan gitu saja ya. Ada perencanaannya, ada konsep geraknya, ada cara pembelajaran efektif, 9 kriteria, 4 aspek. 9 aspek dan 4 kriteria. Tuh, dah semuanya. Nah, tujuan kita nanti adalah kakak, saya izin saya share lagi. Nah, dia modulnya. Saya buka dulu modulnya. Oke. Halo. Oke, ini dia. Ini harus kita kuatkan lagi kakak, karena kakak akan melakukan aksi nyata. Nih, saya coba jelaskan aksi nyata. Aksi nyata ini yang pertama kakak, kata kuncinya yang melakukan aksi nyata adalah kakak-kakak masing-masing. Di satuan pendidikan masing-masing. Di kelas masing-masing, materi silahkan pilih masing-masing. Oke, paham sampai situ kakak? Paham ya? Oke, silakan jempol. Nih pengantar tugas kakak, kita start dari mana? Ini dia. Setelah kakak mempelajari modul 1 dan 2, kakak diharapkan mampu atau dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu. Nanti peran saya adalah kakak sebagai penilai melewati LMS. Maka kakak melakukan, karena kakak nanti akan mengimplementasikan praktik pembelajaran atau akan menerapkannya atau akan menjadikannya sebuah aksi nyata, maka kakak harus merencanakan terlebih dahulu. Buat perencanaannya di kemarin kita sudah strategi perencanaan pembelajaran modul 1 sudah. Pada tatap muka kita sudah praktekkan perencanaan. Setelah di perencanaan itu secara terkonsep, kita lakukan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Ada GIPS, ada Bolton di modul 1.2 kakak ya. Dan ada topi model 4F dan lain sebagainya.
Yang ingin saya tekankan kakak-kakak adalah ketika kakak-kakak melakukan aksi nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, itu disesuaikan dengan modul 1 dan 2 yang sudah kakak pelajari. Contoh, perencanaan sistematikanya perancang pembelajaran seperti apa, dan bagaimana cara membuatnya, apa yang harus dipraktikkan. Kemarin kakak sudah belajar di aksi nyata, di tatap muka. Penentuan materi, materinya apa? Boleh kakak ambil materi kebugaran jasmani, boleh juga materi pendidikan gerak, atau materi yang lain. Kalau materi gerak, fokusnya pendidikan gerak, apa materinya? Kebugaran jasmani, apakah kekuatan, program latihan, segala macam. Ini kakak ya. Termasuk pengantar tugas. Hal yang harus diperhatikan kakak, maka dibuatnya warna merah. Keterampilan merencanakan, maka tuntutannya adalah kakak, pertama keterampilan merencanakan, 2 keterampilan melaksanakan, dan 3 keterampilan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada kakak-kakak dalam program PKJ PJOK ini. Sehingga keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari, nah ini kenapa demikian kakak, saya antar dulu. Di modul 2.1 kakak sudah membuat perangkat pembelajaran ya, kemudian sudah mengupload video, betul kakak? Betul ya? Iya kak. Sekarang setelah kakak belajar modul 1-2, ditugaskan lagi membuat dalam bentuk aksi nyata. Tujuannya apa? Adalah melihat perbedaan sebelum belajar dan sesudah belajar. Bagaimana pemahaman kakak? Apa terjadi progresnya? Dan bagaimana kondisi murid setelah kakak-kakak mengalami perubahan paradigma sehingga terjadi aksi nyata, apa perubahan yang terjadi pada kelas. Maka keberpusatan tersebut dilihat dari 3 aspek kakak-kakak. Pertama, akan munculkah, terjadikah pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman, yang aman. Terus yang kedua, B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apakah dalam praksi nyata tersebut kakak menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mana dia strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ada di modul 2. 3. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang pembelajaran di modul 1.6, asesmen dikuatkan di modul 2.2 ya kalau nggak salah, dan ditutup di modul 2.6 menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 3 aspek ini penentu pembelajaran aksi nyata kakak berpusat pada peserta didik. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 3 aspek ini muncul kakak di mana? Pertama di modul ajar, maka kami menilainya di modul ajar. Yang kedua, rekaman video yang kakak buat, artinya kakak membuat kembali pembelajaran. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, berarti kegiatan awal. 2, kegiatan awal itu pendahuluan kakak ya, kegiatan inti. 3, maksimal 30 menit tanpa edit. 3 adalah kegiatan akhir, dan yang keempatnya adalah refleksi. Kelima adalah testimoni peserta didik. Testimoni peserta didik ini kakak adalah nanti di akhir kakak mengasih ruang untuk ke peserta didik memberikan pertanyaan apa yang dia rasakan, bagaimana perasaannya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, perasaan, menanyakan perasaannya dalam bentuk pertanyaan pemantik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah.
sama dengan piloting Kak Ifra. Hari ini saya baru selesai menilai 9 orang. Nah, kita lihat kesesuaian antara perencanaan dengan video yang diunggah. Oke, sampai di situ ada yang bertanya? Kakak. Ini Iya, banyak Kak. saya menjelaskan. Ya, silakan. Ini kan videonya yang total keseluruhannya yang 30 menit itu atau cuma nih yang intinya ya, Kak? Kegiatan intinya 30 menit tanpa edit. Aktivitas pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan. Yang tidak boleh diedit itu adalah Kegiatan intinya. kegiatan intinya. Ada lagi nggak? Berarti bisa lebih 30 menit nanti itu ya, Kak? Bisa lebih, bisa jadi nanti 2 JP atau 3 JP. Terserah Kak. Minimalnya Siap, Kak. kegiatan inti 30 menit. Ya, ada lagi Kakak? Kalau pas silakan jempol, dah lama jempol nggak muncul nih. Oh, Kak Siti, silakan Kak Siti. Berarti ini hampir mirip buat video seperti yang kemarin ya, Kak? Iya. Berarti diulang lagi buat video lagi. Buat lagi. Perbedaannya di mana? Coba di-unmute-kan Kak Siti. Ya. Perbedaannya adalah di video awal itu adalah kegiatan aktivitas kakak sebelum melakukan pembelajaran. Kita lihat nanti setelah melakukan pembelajaran, betul nggak nih paradigmanya sudah berubah? Betul nggak pemahamannya terkait materi sudah bagus? Betulkah refleksinya? Tentu kita lakukan aksi nyata. Itu dia Kak Siti. Buat lagi seperti yang kemarin. Oke, ada lagi Kakak? Tidak, saya masuk poin B. Apa nak? Masya Allah. Kayak gitu. Iya. Ya, silakan. Ini Kak untuk jadwal memasukkan video itu kapan itu Kak? Ada di LMS tuh, nanti di lini masa Kak Abizar. Tak salah saya waktunya seminggu nih, 8 hari nih. Ada, mulai dari besok Kakak mulai bekerja tuh. Di LMS ada juga nanti itu. Berarti Kak ini yang video yang kita masukkan 2 JP atau 70 menit itu nggak apa-apa dimasukkan? Nggak apa-apa Kak Abizar. Yang penting kata kuncinya kegiatan inti minimal 30 menit, jangan diedit. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Rizal. Oke Kakak, kita masuk ke poin B, penjelasan teknis aksi nyata. Motivasinya hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi kalau memang Kakak sudah memiliki kemampuan rasanya, ya coba aksi nyata. Aksi nyatanya itu dinamakan tindakan. Marie Ebner, Ensenbex. Penjelasan teknis Kakak, moda penugasan mandiri, artinya tugas mandiri Kakak. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kakak praktek langsung. Tujuan pembelajaran khususnya agar kakak memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu tujuannya kakak. Tujuan khususnya. Poin 1. Teknisnya kakak, penjelasan teknis aksi nyata poin 1. Kembangkan RPP atau modul ajar kakak tersebut untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain mengembangkan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, petunjuk teknisnya dalam mengembangkan RPP atau modul
ajar kakak dapat melihat kembali nih pedomannya. A, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Boleh itu diulang lagi kakak. Kalau saya lebih menyarankan itu diulang kembali. Kenapa? Biar nampak progresnya, perbedaannya, peningkatannya di mana. Ulang lagi. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik? Nah, menggunakan backward listen kakak. Kalau kemarin kan belum. Pengetahuan keterampilan, sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. B. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter. Ingat diferensiasi individual kakak yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Ada diferensiasi pembelajaran. Dengan mempertimbangkan satu, modul 1.4 isu-isu sosial PJOK. Dan kedua modul 1.3 pemanfaatan aset yang dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Artinya kakak ada backward listen, isu-isu sosial, pemanfaatan aset itu muncul dalam langkah-langkah pembelajaran kakak. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Pas, kalau pas saya lanjut. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Banyak model ya kakak ya, silakan pilih. Boleh model pendidikan gerak, boleh model pendidikan kebugaran, dan juga boleh model pembelajaran sport education. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Terakhir, E. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Jadi asesmennya kakak penilaiannya menggunakan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Berarti sesuaikan dengan poin D dan C. Kakak, nih kembangkan RPP B. Oh, dari B kok langsung D. Sesuaikan dengan E itu sesuaikan dengan D dan B. 3. Kemudian kakak upload kembali RPP dan modul yang sudah dibuat dan direkam pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas pada LMS. Sesuai alur yang ditentukan sebelum jatuh due date-nya Kak Bizar pada LMS. Jadi ada due date-nya, waktunya Kak Bizar. Tanggal 4 tuh, tanggal 4. Tanggal 4 ya, sampai tanggal 4. Ini dia aspek yang dinilai. Kakak, ada 3. 1. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kriterianya 1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dengan guru. 2, pemberian motivasi yang menampakkan emosi positif selama interaksi. Dua hal itu yang diperhatikan kakak. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan, apa strategi pembelajarannya kakak? Strategi itu apa? Gaya belajarnya apa? Pendekatannya apa? Metodenya apa? Modelnya apa? Itu yang strategi kakak. Pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata. Ini yang saya cari betul nih kakak. Apakah kakak bisa aktivitas itu yang
mengkaitkan dengan aksinya kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. 3. Menerapkan pengajaran yang efektif. Pengembang konten, umpan balik waktu belajar akademis. Masih ingat kakak? Termasuk penggunaan bahasa komunikasi yang efektif, verbal dan nonverbal. 4. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6. Dan saya bilang ini dia muncul ya. Penerapan pembelajaran berbasis model. Dan 7. Penutup pada proses belajar. C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik. Ada 2 aktivitas. Nanti kriterianya kakak. 1. Merancang. 2. Menerapkan asesmen otentik. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, D. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, ini dia kakak. Refleksi. Panjang. Nanti saya kirim saja kakak ya. Saya kirim. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta didik dalam proses refleksi. Ada 4. Jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi betul sesuai dengan apa yang kakak rasakan. Jujur, tidak ada rekayasa, tidak ada karang-karangan, tapi jujur. Kalau ada kesalahan, akui. Buat kesalahan tersebut dalam refleksi, itu merupakan kelemahan. Selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Lihat ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelum dan kakak menuangkan dan sesudahnya. Dan bagaimana nampaknya, itu nanti arahnya kakak. Ini bentuk rubrik penilaiannya kakak. Panjang saya bacakan. Ini dia Kak Bizar, lini masa. Langkah-langkahnya kakak diawali penyusunan aksi nyata. Setelah sesi ini berarti besok mulai itu. Yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Tidak salah saya perancangan ini ada waktunya 3 hari nih ya Kak Ifra. Pokoknya deadline-nya tanggal 4 kakak atur sesuai lini masa. 3. Upload LPP dan modul atau modul dan video. Rentangnya 8 hari ini. Efektif setelah sesi persiapan ini. 4. Penilaian karya nyata refleksi setelah kakak upload. Penilaian karya nyata dan refleksi. Ini tugasnya fasilitator. 5. Refleksi aksi nyata. Nanti kita tetap maya lagi kakak. Setelah 8 hari penyusunan di hari yang ke-10. Tidak salah saya. Ini masanya. Ada pertanyaan kakak? Silakan. Dari saya jangan khawatir, petunjuk ini juga ada di LMS. Nanti juga saya kirimlah PPT ini nanti untuk panduan kakak. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak silakan tunjukkan jempol daripada kita berpanjang-panjang kakak. Oke, tuntas. Baik kakak, alhamdulillah selesai 2 JP kita hari ini. Ini sebuah ungkapan penutup, closing statement-nya dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon kakak bisa memaklumi ya. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Mudah-mudahan kakak, amin. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Silakan.
Kak Siti. Oh, cakep kalau telat Kak Siti. Saya udah ucap terima kasih. Tapi nggak apa-apa lah dapat juga. Terima kasih kakak semuanya. Nanti saya habis aktivitas ini kakak. Besok silakan dibuka lagi petunjuk di LMS dan nanti juga akan saya kirimkan di WAG Group. Selamat kakak melakukan aksi nyata. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Dari saya ucapkan terima kasih kakak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ketua. Baiklah. Dengar suara kak saya nih kak. Halo, dengar nggak? Dengar Kak. Dengar. Karena ini layarnya kameranya mati semua ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Fasil yang telah panjang lebar menyampaikan materi tentang aksi nyata ini. Hendaknya ke depan kita sama-sama bisalah mengirimkan video. Jangan seperti yang berlalu. Jadi video kita hanya bisa lihat beberapa orang saja. Hendaknya yang sekali ini untuk aksi nyata ini kita bikinlah video itu sama-sama. Walaupun itu ada nanti mau dibantu, kita saling membantu. Atau mungkin kawan-kawannya dari Rokan nanti minta ambilkan video. Nah, kita pun bisa saling membantu nanti. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Kami pun begitu juga kak, kami pun minta maaf sama kakak. Pertama yang jelas banyak kesalahan kami sama kakak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas banyak salah kami sama kakak. Jadi untuk itu kami mohon dimaafkan kak. Kita sama dalam proses semuanya kak jalani. Ya kak, cuman kami menyadari aja kak banyak salah kami kak. Entah jaringan kami lah yang masalah, entah kamera kami lah yang mati gitu. Mungkin membuat perasaan kakak juga nggak enak terhadap kami. Jadi untuk itu kami mohon maaf kak. Baik, sama-sama kak jalani kakak yang lain. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Kak Fasil. Mudah-mudahan kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang resen siapa tuh? Ada yang resen kakak? Oke kakak, sebentar saya coba bagikan link ini. Apakah bisa kakak membukanya? Saya coba. Bentar kakak ya. Oke, mana dia? Udah sampai Kak Idal. Alhamdulillah Kak, dah nyampe. Ini baru bisa nampakkan setter muka. Iya. Alhamdulillah. Silakan kakak diklik linknya di chat. Apakah bisa? Bisa saya bisa. 2JP. Ya, oke. Bisa. Itu panduannya ya kakak ya. Selamat istirahat dan selamat melaksanakan aksi nyata kakak. Saya izin, saya stop rekaman.